negara menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. 230 juta jiwa adalah angka yang cukup besar jika dibandingkan lapangan kerja yang terbatas. Tiap tahun angka tersebut bergulir makin besar dan menjadi bom waktu bagi permasalahan ketenagakerjaan. Tak pernah absen, tiap 1 Mei, ribuan buruh tumpah ruah turun ke jalan, menuntut hal yang sama tiap tahunnya, kenaikan upah, atau paling tidak, penghapusan sistem tenaga alih daya. Sedangkan di perantauan, ribuan TKI tengah menanti kejelasan nasibnya di negeri orang. Gaji yang tak dibayar, penyiksaan oleh majikan, hingga menanti vonis mati. Tak hanya itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2015 yang tengah digodok juga menambah panjang daftar pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Hanif Dakiri dan kementerian yang dipimpinnya. Dilepasnya pos transmigrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadikan kementerian ini lebih fokus pada nasib tenaga kerja. Kemenaker juga dituntut mampu mengurai benang kusut antara serikat pekerja dan pihak pengusaha. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan Pak Hanif Dakiri. Pak Hanif, saya tadi mau langsung mengenai beberapa permasalahan yang akan langsung dihadapi oleh kementerian Anda. Kalau disederhanakan, mungkin salah satu yang paling diingin ketahui adalah mengenai tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, dan yang kedua mungkin mengenai buruh utamanya di dalam negeri ini. Untuk sesi ini saya mau berbicara mengenai tenaga kerja Indonesia terlebih dahulu yang berada di luar negeri. Berbagai masalah ini merudung mereka, Pak. Secara general mungkin sebagian besar bekerja dengan baik di negara penempatan mereka, tapi kita tahu bahwa ada ratusan buruh yang saat ini menunggu hukuman terhadap apa yang mereka lakukan di sana. Ada yang 15.000 lebih gaji yang tidak dibayar, ada mengalami kekerasan fisik sampai 7.000 lebih buruh. Ini baru beberapa masalah yang merundung para TKI. Kalau dari laporan yang Bapak terima sejauh ini baru mungkin seminggu menjabat sebagai menteri, tentunya masalah-masalah seperti ini seperti menumpuk bagi Anda. Tapi paling tidak apa yang Bapak rasa bisa dengan cepat dan harus dengan cepat menjadi target utama paling tidak jangka pendek saat ini? Masalah-masalah yang tadi Mas Timothy sebutkan itu masalah-masalah yang pada saat kepemimpinan Pak Muhaimin Iskandar di Depnaker Trans ini kan sudah diperbaiki ya, sudah diselesaikan secara bertahap. Termasuk diantaranya kan yang Anda sebutkan tadi adalah dengan Saudi Arabia, dan Saudi Arabia kan sudah diambil keputusan moratorium kan. Nah jadi tapi kalau berangkat dari situ kita tahu persis bahwa kebutuhan akan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan pengawasannya, nah itu menjadi salah satu faktor terpenting yang kita harus memiliki kepedulian. Nah oleh karena itu tentu saya berkepentingan untuk memastikan agar sistem perlindungan kita dan sistem pengawasan kita terhadap itu bisa lebih baik. Nah tentu ini bukan monopoli dari Kementerian Tenaga Kerja sendirian, karena kalau soal penempatan segala macam itu kan pasti porsinya itu lebih di BNP 2 TKI. Nah, tetapi kita terus akan koordinasi untuk memastikan bahwa sistem kita ini dalam hal perlindungan dan pengawasan itu bisa lebih baik. Nah, saya ingin sistem kita ini semuanya di online kan. Ya kan, nanti yang di Naker online kan, kemudian di BNP 2 TKI ini juga sudah mulai online. Terus kemudian nanti dihubungkan juga misalnya dengan PPTKIS atau perusahaan-perusahaan yang mengerahkan tenaga kerja untuk dikirim ke luar negeri. Terus mungkin juga dengan dinas di daerah. Ini kalau misalnya ini semua bisa di online kan sebenarnya bagus, karena kita bisa memantau sejak dini dari orang keluar rumah sampai kemudian orang kembali lagi ke rumahnya. Nah, itu yang saya sedang mencari formula bagaimana agar sistem perlindungan dan pengawasan itu bisa lebih kuat ke depan. Sesuatu yang sangat tidak diinginkan dari apa yang kita sebut sebagai ketenaga kerjaan Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri adalah kesan ada seperti human trafficking di situ, Pak. Bagaimana seorang tenaga kerja yang sebenarnya tidak mumpuni, sebenarnya tidak memadai, bahkan ada yang di bawah umur dalam tanda kutip dijual ke
luar negeri untuk dipekerjakan. Ini kan berarti banyak sekali Pak oknum-oknum yang ingin bermain di ranah ini Pak. Dan mungkin tadi seperti Anda katakan, ini tidak sepenuhnya bisa ditangani dari kementerian Anda sendiri. Banyak kementerian lain yang terlibat, bahkan aparat lain yang terlibat. Tapi paling tidak untuk meminimalisir hal-hal yang bersifat ilegal ini Pak, terutama mereka yang hanya sekedar mencari untung tanpa memperdulikan nasib dari mereka yang dikirim keluar, apa yang bisa dilakukan dari kementerian Bapak? Ya, kita harus tegas. Kita harus tegas kepada siapapun yang menjadi bagian dari pengiriman TKI ke luar negeri itu. Kalau misalnya dia perusahaan pengerah tenaga kerja, ya berarti kita juga harus tegas kepada mereka. Jadi segala sesuatunya itu harus didasarkan pada aturan yang ada. Ini kan problemnya begini. Dari luar negeri ini kan ada demand, ada demand yang tinggi kan. Jadi ada kesempatan, ada lowongan kerja, kira-kira gitu kan. Nah, ini kemudian cara kita warga Indonesia merespon ini kan bisa macam-macam. Nah, kalau respon kita ini tidak bertanggung jawab, kita kan bisa asal isi aja nih. Yang penting kita kirim orang, jadi lalu dia bisa bekerja di sana tanpa kita misalnya pernah mempedulikan apakah yang kita kirim ini tepat atau tidak, apakah yang kita kirim ini sudah di training dengan baik atau tidak, menguasai bahasa di setempat apa tidak, apakah kompetensinya sudah memenuhi standarnya atau tidak. Ini kan banyak. Nah, oleh karena itulah saya berencana untuk soal ini, saya berencana melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap eksistensi dari PPTKIS. Nanti kita coba petakan dulu misalnya karakter-karakter dari PPTKIS selama ini yang sudah ada seperti apa, karena saya juga tahu dari proses handover Pak Muhaimin ke saya juga mendapat informasi bahwa Pak Muhaimin sudah melakukan audit, ya kan, audit yang sifatnya administratif dan audit yang sifatnya fasilitas kepada PPTKIS itu. Saya tidak menolak bahwa ada orang yang mencari uang, ada orang yang berbisnis di sana, tapi bagaimanapun bisnis ini kan juga jangan sampai menimbulkan korban terus kemudian mencederai rasa kemanusiaan kita. Nah, di situ yang perlu kita pastikan bahwa sistem yang terkait dengan tatanan perTKI-an ini, katakanlah mulai dari soal rekrutmen, kemudian ada medical check up, ada soal pelatihan, ada tes psikologi, ada pembekalan akhir, lalu penempatan, sampai kemudian orang bekerja di luar negeri pulang lagi harus kita fasilitasi untuk reintegrasi secara sosial misalnya. Itu semua harus kita pastikan lebih baik sistemnya, dan yang pasti juga harus dibuat semakin transparan, semakin akuntabel, sehingga publik juga kemudian bisa terlibat untuk mengawasi dan memantau. Ada argumentasi bahwa kalau melihat sistem yang dijalankan sejauh ini untuk perihal pengiriman maupun pengelolaan dan pengawasan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, campur tangan pemerintah khususnya di kementerian Anda sebenarnya ini tidak cukup kuat begitu Pak, karena ini adalah ranah swasta juga kebanyakan yang bermain pada saat pengiriman dan lain-lain. Apakah Bapak setuju dengan argumentasi ini? Kalau tidak setuju, apa bentuknya bahwa benar-benar Anda bisa menjalankan? Kalau peraturannya A, berarti memang inilah yang bisa ditekankan. Jadi begini, kan pemerintah itu sebenarnya dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan, dia mengambil posisi sebagai regulator. Jadi kami yang menyiapkan regulasinya, kebijakannya di situ. Nah, bahwa kemudian ini pelaksana swasta ini kan dia menjalankan kebijakan dari yang sudah dibuat. Itu. Nah, termasuk di situ operatornya itu juga BNP 2 TKI, ya kan, dalam hal penempatan. Dan mereka berkoordinasi lah di dalam sistem penempatan tenaga kerja Indonesia itu. Nah, saya kira kalau misalnya sistem ini kan problemnya, pertanyaannya satu, apakah sistemnya ini sudah maksimal belum? Saya ingin katakan bahwa sistem ini sudah berkembang lebih baik, ya kan? Nah, cuman ini harus dibuat menjadi lebih baik lagi. Nah, itu yang saya ingin dorong. Masih banyak rongga untuk perbaikan. Masih banyak, ya kan, yang dilakukan Caimin kemarin sudah banyak hal-hal positif, makanya sampai dia membekukan ada puluhan izin dari PJTKI. Itu karena Caimin saya lihat juga sangat serius misalnya melakukan penataan itu, dan saya ingin pastikan bahwa penataan yang sudah dimulai oleh Caimin ini tidak berhenti, ya kan? Makanya saya harus majukan lagi itu. Nah, untuk itu saya tentu tidak bisa melakukan sendiri, tapi harus bekerja sama dengan semua pihak, dengan teman-teman di BNP 2
TKI, termasuk juga dengan teman-teman PJTKI sendiri. Oke. Nah, tentu kan kita membutuhkan kerjasama, karena sama-sama lah kita ingin menjaga agar kepentingan masing-masing tetap ada. Yang bisnis boleh, silakan bisnis, tapi pemerintah berkepentingan untuk melindungi warganya, berkepentingan untuk memastikan agar jangan sampai warganya dikirim ke luar negeri ini tanpa kompetensi yang memadai. Ini komitmen Anda ini ya. Oke, baik. Pak Hanif, kita masih akan berbicara lagi. Pada saat kita kembali, saya akan menanyakan mengenai satu masalah yang pastinya pada saat setelah pelantikan pun langsung ditanyakan, yaitu permasalahan buruh sesaat lagi.